Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 3 Mei 2022 kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada Aku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada Aku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kita pada hari ini merayakan pesta dua Rasul Tuhan, yaitu Filipus dan Yakobus, yang sering disebut sebagai Yakobus Muda. Filipus Rasul yang berasal dari Betsaida di Galilea adalah seorang murid Yohanes Pembaptis sebelumnya. Ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, Filipus itu dikisahkan ada di situ. Dan penginjil Yohanes mengatakan bahwa Yesus memanggil Filipus menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Filipus tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus tatkala menerima seruan panggilan Yesus. Keyakinannya tentang kedudukan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan Israel, bangsa pilihan, dinyatakan dengan jelas kepada Natanael. "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Dan Yakobus juga adalah seorang Rasul Kristus. Ia dikenal sebagai anak Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Ketika para rasul terpencar untuk mewartakan peristiwa kebangkitan Tuhan, dan Petrus juga keluar dari Yerusalem, Yakobus tetap tinggal di Yerusalem. Ia kemudian menjadi uskup setempat, uskup Yerusalem yang pertama. Di Yerusalem, orang-orang Yahudi sungguh menghormati dia. Dia diberi julukan oleh orang-orang Yahudi sebagai yang adil, karena mengetahui segala hukum Yahudi dan dia sendiri tetap patuh pada hukum Taurat Musa. Nah, meskipun demikian, sebagai rasul dan uskup, ia sangat menjunjung tinggi segala hukum Kristiani dan tidak berkeberatan kalau orang-orang Kristen bukan Yahudi dibebaskan dari
tuntutan hukum Taurat, terutama tentang sunat. Hal ini pun sangat jelas kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, dalam konsili pertama di Yerusalem, di mana dia juga tampil berbicara dengan penuh wibawa dan kebijaksanaan. Saudari-saudaraku yang terberkati, mereka berdua, Filipus dan Yakobus muda, sebagai rasul dan murid Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus Sang Guru sebagai jalan, kebenaran, dan hidup sampai akhir hidup mereka di dunia. Kini mereka berdua telah mulia bersama dengan Yesus Sang Guru. Semoga kita pun tetap setia menjadi murid-Nya di tengah rutinitas dan kesibukan harian kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami Engkau perkenankan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan kabar sukacita Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.